Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Setelah satu pertemuan, satu video pembelajaran sebelumnya, ya, untuk materi kelas 10, saat ini kita akan masuk pada bagian kedua materi kelas 10 bab 1 semester 1, pertemuan kedua atau bagian kedua. Tentunya kalian sudah banyak mendengarkan, banyak mengeksplorasi dari internet setelah mendengarkan pemaparan video dari saya, sehingga diharapkan tentunya kalian tidak hanya terpaku pada penjelasan saya, tapi juga bisa mengeksplorasi kembali pengetahuan lebih luas dari internet atau media yang lainnya. Jadi diharapkan ketika memasuki materi pertemuan kedua, tentunya pokok bahasanya berbeda. Kalian sudah menguasai materi pertemuan pertama sebelumnya tentang fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat, ya. Sekarang kita akan memasuki materi fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial dalam masyarakat di masyarakat bagian kedua, ya. Kalau bagian pertama kita membahas tentang apa itu sosiologi, sejarah perkembangannya, spesialisasi dari sosiologi, objek kajian dari sosiologi, ya, atau seputar ke ilmu sosiologi, maka pada bagian kedua ini kita akan lebih memfokuskan penjelasan pada materi tentang gejala sosial di masyarakat itu sendiri, ya. Baiklah, kita akan memasuki materi sosiologi, ya, masih bab pertama tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat bagian kedua. Ya, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwa pada bagian kedua ini kita akan coba membahas gejala sosial di masyarakat, ya. Di antaranya bagian 2 subbab bahasanya yang akan kita bahas, adalah tentang realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Permasalahan sosial atau masalah sosial, kehidupan sosial sebagai objektivitas, ya. Nanti masing-masing poin ini akan coba saya jelaskan, ya. Kemudian gejala sosial yang terakhir. Baiklah, kita masuki pemaparan materi sub pokok bahasan yang pertama. Silahkan kalian dengarkan, sediakan catatan, ya, karena pemaparan seperti biasa akan cukup panjang, maka silahkan kalian kerja kelompok, cari hotspot yang gratis, atau sediakan kuota yang cukup besar, ya. Kita mulai saja. Realitas sosial sebagai objek kajian, ya. Sosiologi mengkaji realitas atau kenyataan sosial di masyarakat. Realitas atau kenyataan sosial di masyarakat. Apa itu realitas sosial, ya, sebagai objek kajian sosiologi? Nah, ini gambar ilustrasinya. Tentunya kalian sudah bisa paham, ya. Ini juga salah satu kenyataan sosial di masyarakat, ya, demonstrasi. Kenapa ada demonstrasi? Tentunya karena ketidakpuasan di dalam masyarakat, ya, atau ketidakmerataan kemakmuran ekonomi atau perlakuan yang tidak adil, maka akan memunculkan gejolak di masyarakat. Dan ini tentunya diperlukan supaya apa? Masyarakat mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih maju, ya. Kita lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckman melihat bahwa realitas sosial memiliki dimensi objektif dan subjektif, ya. Peter L. Berger ini seorang sosiolog dari Amerika Serikat. Tentunya Amerika Serikat ini terkenal dengan aliran
realismenya ya, aliran pragmatismenya. Jadi Peter L. Berger ini salah satu sosiolog dari Amerika Serikat, aliran Chicago ya. Dan Thomas Luckmann ini sosiolog dari Jerman, melihat bahwa realitas sosial, kenyataan sosial memiliki dimensi objektif dan subjektif. Maksudnya realitas sosial itu memiliki dimensi yang objektif, maksudnya berada di luar kita ya, di luar kita dan mengatur diri kita. Di antaranya misalnya ada peranata sosial, lembaga sosial, hukum, institusi, dan lain sebagainya. Ada di luar kita dan memiliki fungsi mengatur kehidupan kita ya, kehidupan masyarakat atau manusia yang ada di dalamnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tercipta keteraturan ya, keteraturan sosial di dalam masyarakat ya. Aturan-aturan atau norma sosial yang objektif ini ada di luar diri kita, bersifat mengatur kita karena masyarakat tentunya menginginkan keteraturan. Maka aturan-aturan ini akan cenderung diwariskan kepada generasi berikutnya dalam proses sosialisasi ya. Proses pewarisan norma-norma atau aturan-aturan ini melalui peran institusi, lembaga, atau peranata pada gilirannya akan diserap oleh individu melalui proses sosialisasi atau internalisasi. Proses sosialisasi ini tentunya tidak semua berjalan mulus. Artinya setiap individu akan berusaha menafsirkan dimensi objektif dari realitas ini dalam bentuk subjektivitas. Makanya setiap orang ketika memahami realitas sosial akan berbeda-beda, itu namanya dimensi subjektif. Jadi realitas sosial itu ada dimensi objektifnya, nyata di luar kita, berdiri tegak dan mengatur kehidupan kita, kemudian kita tafsirkan. Nah, ini namanya realitas subjektif ya. Penafsiran setiap orang, daya serap setiap orang tentunya berbeda-beda, itu namanya subjektif, maka akan menghasilkan perubahan sosial seperti itu. Melalui proses objektivasi, internalisasi, dan kemudian proses eksternalisasi yang menyebabkan perubahan sosial dan munculnya berbagai permasalahan sosial. Nah, seperti itu. Jadi aturan-aturan yang bersifat objektif di dalam masyarakat akan diinternalisasi melalui proses sosialisasi ya kepada setiap individu ya, dipelajari norma nilai di dalam masyarakat itu atau aturan-aturan itu. Dari proses internalisasi ini akan memungkinkan proses eksternalisasi. Eksternalisasi itu penafsiran ya, penafsiran terhadap norma yang ada di dalam masyarakat. Contohnya misalnya di sekolah ada aturan memakai sepatu hitam ya. Tentunya pemahaman ini pada setiap individu akan berbeda-beda. Ada yang memakai sepatu hitam legam, ada juga yang menafsirkan bahwa yang penting sepatu hitam tapi ada campuran warna biru, kuning dan lain sebagainya atau yang lainnya. Makanya aturan ini perlu direvisi ya. Jadi penafsiran setiap orang terhadap aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat itu akan berbeda-beda, sehingga hal seperti ini akan memunculkan yang namanya perubahan sosial, dan tentunya pada momen tertentu akan menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat ya. Barangkali kalian mengerti. Kalau belum dimengerti, silakan kalian tanyakan langsung kepada saya ya, selesai dari pemaparan video ini ya, atau kalian bisa komentar di YouTube atau di blog atau di media sosial WA dan yang lainnya. Kita lanjutkan. Nah, ini kumpulan manusia ya, sepertinya dalam suasana pasar ya, jual beli. Ini masyarakat ya, dalam suasana jual beli, kerumunan manusia ya, yang tentunya sekarang sangat rentan dengan penularan virus corona ya, seperti itu.
Masalah sosial ya. Tadi kita membahas tentang realitas sosial yang terdiri dari realitas objektif dan subjektif, kemudian objektivasi, eksternalisasi, dan internalisasi dari Peter Berger. Maka pokok bahasan berikutnya kita akan membahas masalah sosial. Apa itu masalah sosial atau permasalahan sosial? Surjono Sukanto membedakan masalah sosial menjadi 4 ya. Menurut Surjono Sukanto ya, seorang sosiolog dari Indonesia, dia membedakan masalah yang ada di dalam masyarakat ini menjadi 4 bagian ya. Surjono Sukanto membedakan masalah sosial menjadi 4, diantaranya masalah sosial dari faktor ekonomis ya, misalnya kemiskinan, pengangguran ya, itu masalah sosial dari faktor ekonomis ya. Kemudian masalah sosial dari faktor biologis atau jasmani manusia, misalnya penyakit menular ya, contohnya penyebaran virus COVID-19 ini, itu menimbulkan permasalahan sosial ya, karena tentunya dengan adanya penyebaran virus corona ini, aktivitas sehari-hari kita atau aktivitas hubungan kita dalam masyarakat, bahkan aktivitas pendidikan menjadi terganggu gitu ya. Ini masalah sosial faktor biologis. Contoh yang lain misalnya flu burung ya, HIV, banyak lagi, itu menimbulkan keresahan, permasalahan tersendiri dalam masyarakat. Berikutnya masalah sosial faktor psikologis atau kejiwaan psikis ya, misalnya depresi, penyakit jiwa, psikoneurosis, ini faktor psikologis atau kejiwaan, masalah sosial dari faktor psikologis. Kemudian masalah sosial dari faktor kebudayaan, budaya ya, kebudayaan tertentu menyebabkan permasalahan sosial, misalnya budaya malas ya, itu masalah bagi masyarakat, karena dengan adanya kebudayaan malas atau kebiasaan bermalas-malasan tentunya akan menyebabkan pada permasalahan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Masalah sosial faktor kebudayaan, budaya dalam masyarakat itu sendiri. Contoh budaya dari masyarakat yang menyebabkan masalah ya, diantaranya budaya masyarakat yang merasa puas dengan apa yang dia miliki, atau kalau orang Jawa itu bongkok ngaronyok ya, makan gak makan asal kumpul, itu masalah sosial faktor kebudayaan. Contoh yang lain misalnya perceraian masuknya faktor kebudayaan ya, karena satu masyarakat terlalu meremehkan institusi pernikahan, akhirnya angka perceraian itu akan sangat tinggi ya, seperti itu. Kita lanjutkan, itu menurut Surjono Sukanto membedakan masalah sosial dalam masyarakat menjadi 4 bagian, diantara masalah dari faktor ekonomis, biologis, psikologis, dan masalah sosial dari faktor kebudayaan ya. Ini tentunya kalian bisa sedikit memahami maksud dari gambar ini. Ini permasalahan sosial dalam masyarakat ya, kejahatan ya, seperti itu. Kriteria masalah sosial ya, tidak semua masalah bisa dikategorikan sebagai masalah sosial, hanya masalah-masalah tertentu saja yang bisa dikategorikan atau dianggap sebagai masalah sosial. Ada kriteria tertentu suatu fenomena disebut sebagai permasalahan sosial, maksudnya seperti itu. Yang pertama, kriteria umum. Maksudnya kriteria umum itu suatu hal dianggap masalah ketika terdapat perbedaan yang sangat mencolok ya, yang sangat kentara atau sangat kelihatan antara nilai dan kenyataan, atau antara apa yang diinginkan oleh masyarakat, oleh individu dengan apa yang terjadi.
itu menjadi masalah, dan perbedaan itu sangat mencolok sekali ya. Nilai-nilai atau apa yang diinginkan, yang dianggap berharga oleh masyarakat ya, dalam kenyataannya terjadi penyimpangan atau sangat jauh berbeda dengan kenyataannya. Seperti itu dianggap sebagai masalah sosial ya. Contohnya misalnya ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial antara masyarakat yang sangat kaya, golongan elit, dan masyarakat yang sangat miskin ya. Itu terjadi hal-hal yang sangat mencolok atau sangat ketara, perbedaan yang sangat mencolok atau sangat kentara antara nilai sesuatu yang diidealkan dengan apa yang terjadi ya. Tapi tentunya nilai-nilai ini akan sangat kontekstual, maksudnya tergantung tempat. Misalnya kalau di Indonesia bisa jadi dianggap sebagai permasalahan, tapi barangkali di Amerika tidak disebut sebagai masalah. Contohnya fenomena pergaulan bebas ya. Kalau fenomena pergaulan bebas di Indonesia itu kan nilai-nilai kita sangat mengakui atau sangat mensakralkan yang namanya institusi pernikahan ya. Tapi kalau di Amerika kan tidak seperti itu. Jadi ini sangat relatif ya, antara nilai yang diidealkan dengan apa yang terjadi. Ya, sumber permasalahan sosial. Masalah sosial juga tidak hanya bersumber dari proses sosial ya, atau hubungan antar individu. Ya, misalnya ketidakadilan, perlakuan diskriminatif ya, kemiskinan. Tapi masalah sosial juga bisa bersumber dari alam, misalnya bencana alam ya, gunung api yang meletus yang menyebabkan ya kesulitan-kesulitan atau penderitaan-penderitaan bagi masyarakat. Itu sumber masalah sosial. Kemudian yang ketiga, sesuatu disebut sebagai masalah kalau ada pihak yang menetapkan hal itu sebagai masalah. Biasanya di sini pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan di dalam masyarakat gitu ya. Terdapat dua jenis masalah sosial. Ada masalah sosial yang nyata ya, ketimpangan, kepincangan yang sangat nyata ya. Apa yang kita lihat sehari-hari begitu nyata sebagai sebuah permasalahan, itu disebut masalah sosial yang nyata atau manifest. Dan masyarakat akan berusaha untuk mengatasinya, itu masalah sosial yang nyata, karena terasa hal tersebut sebagai masalah. Kebalikannya masalah sosial yang bersifat laten. Bersifat laten itu kebanyakan dari masyarakat tidak menyadarinya bahwa hal tersebut sebagai masalah. Itu ya. Bisa jadi masalah laten ini sangat besar suatu saat ya. Masalah sosial nyata ini gampang untuk dicari solusinya karena terasa. Yang susah ini masalah sosial yang sifatnya laten, karena masyarakatnya sendiri tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah masalah ya. Atau masalah-masalah kita, problem kehidupan kita akan cukup gampang kita selesaikan kalau seandainya kita rasakan. Tapi kalau seandainya orangnya sendiri tidak merasa bahwa dia bermasalah, itu yang repot gitu ya. Masalah sosial yang nyata dan laten. Contohnya masalah nyata itu misalnya kejahatan, kemiskinan ya, perampokan, pengangguran. Itu nyata, terlihat di depan mata itu ya, terasa. Setiap orang menyadari bahwa itu sebagai masalah. Contoh masalah yang bersifat laten misalnya ya, orang Sunda atau orang Jawa itu punya sifat ewuh pakewuh, nggak enakan. Kalau seandainya sudah merasa merepotkan seseorang, dia akan merasa nggak enak. Misalnya dulu ketika kita mau bikin kartu tanda penduduk gitu ya, karena kita nggak enak sama pegawai kelurahan, akhirnya kita memberikan uang gitu ya sebagai tanda terima kasih. Tapi karena akhirnya terbiasa kita memberikan uang, lama kelamaan bukan kita yang memberikan, bahkan mereka yang meminta. Akhirnya lama kelamaan menggulung, akhirnya jadi budaya korupsi. Itu masalah laten ya.
laten itu. Berikutnya, suatu hal dikatakan sebagai masalah jikalau mengundang perhatian masyarakat. Masyarakat banyak memperhatikan hal tersebut ya, interest masyarakat, tapi tidak selamanya hal tersebut terjadi ya. Maksudnya tidak semua hal yang menjadi perhatian masyarakat digolongkan sebagai masalah sosial ya. Contohnya misalnya ya, kecelakaan mobil terjun ke jurang, itu kan mengundang perhatian masyarakat tapi tidak digolongkan sebagai masalah sosial ya. Berikutnya, masalah sosial penting ya. Di dalam masyarakat terdapat beberapa masalah sosial yang dianggap penting atau dianggap urgen untuk dijadikan atau untuk dicarikan solusi atau penyelesaiannya, karena kalau tidak masyarakat akan mengalami keresahan ya, seperti itu. Di antaranya kemiskinan. Kemiskinan ini bukan hal yang baru ya, sejak Indonesia merdeka. Bukan hanya permasalahan negara kita ya, di negara maju atau di negara lain juga kemiskinan ini merupakan hal yang memang permasalahan yang sampai sekarang barangkali belum bisa dicarikan solusinya dengan baik ya, atau dengan tepat, sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan. Terutama dengan adanya wabah corona ini, makin banyak warga masyarakat yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan jadi orang miskin gitu ya, atau ada juga yang menyebutkan sebagai kemiskinan yang rentan ya, orang miskin yang rentan. Suatu saat dia bisa berada di tepat di garis kemiskinan ya, di sisi lain dia bisa turun ke bawah kemiskinan ya. Kemiskinan itu ada dua macam juga, ada yang namanya kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kalau kemiskinan relatif ini adalah kemiskinan yang sifatnya relatif ya, sesuai dengan acuan kelompoknya. Sementara yang namanya kemiskinan absolut ini adalah orang yang miskin yang bahkan tidak mampu memelihara dirinya. Maksudnya memelihara dirinya ini tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Kemiskinan. Kejahatan ya, kejahatan ini adalah hal yang sangat meresahkan masyarakat ya. Fenomena begal, terutama karena kesulitan ekonomi, akhirnya kejahatan demikian merebak dalam masyarakat atau kriminalitas ya. Fenomena kriminalitas, kejahatan ini sangat merebak di masyarakat. Kejahatan. Yang ketiga, disorganisasi keluarga atau keretakan di dalam keluarga. Ini permasalahan sosial ya, permasalahan sosial di dalam masyarakat. Bisa jadi dipicu oleh fenomena ekonomi karena kemiskinan, atau bisa jadi dipicu oleh fenomena kebudayaan, lingkungan, sosial, dan lain sebagainya. Kenapa disorganisasi sosial ini merupakan masalah sosial ya, di organisasi keluarga ini? Karena tentunya dia akan melahirkan ya anak-anak yang broken home ya, yang tentunya nanti dalam jangka panjang akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat, seperti itu ya. Berikutnya, masalah generasi muda dalam masyarakat modern ya. Generasi muda saat ini ya menjadi sorotan ya, karena terutama fenomena hilangnya jati diri bangsa ya, jati diri bangsa pada generasi muda yang tentunya akan menjadi penerus bangsa ya, seperti itu. Masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Kenapa generasi muda menjadi sorotan? Karena tentunya yang tua akan digantikan oleh yang muda. Kalau yang mudanya tidak
bisa mempertahankan jati diri atau eksistensi bangsa, maka dalam jangka panjang tentunya hal ini akan menyebabkan permasalahan tersendiri dalam masyarakat. Berikutnya peperangan, ya tentunya peperangan ini jelas merupakan permasalahannya. Berikutnya pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Ini masalah sosial penting. Kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma masyarakat atau aturan-aturan masyarakat. Berikutnya kehidupan sosial sebagai objektivitas, ya. Pembahasan berikutnya adalah tentang kehidupan sosial sebagai objektivitas atau objektif, ya. Objektif itu artinya di luar kekuasaan setiap individu dan keberadaannya mengatur individu yang ada dalam masyarakat. Ya, objektivitas tersebut diantaranya salah satunya adalah fenomena kemajemukan masyarakat, kemajemukan masyarakat atau keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat. Itu hal yang objektif, ya, benar adanya di luar kehidupan kita, bahwa kenyataannya masyarakat kita itu sangat majemuk atau sangat heterogen, beragam, ya, tidak seragam. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Maksudnya secara horizontal itu secara setara gitu, ya, sejajar. Misalnya gender, laki-laki, perempuan. Terus kemudian agama, Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Terus kemudian suku, etnis, ras, itu disebut perbedaan yang bersifat horizontal. Artinya setara, tidak menunjukkan atas dan bawah atau tidak menunjukkan adanya kelas-kelas. Jadi bukannya hal yang bisa ditunjukkan cara kelas-kelas sosial fenomena gender itu. Jadi tidak ada ceritanya bahwa laki-laki lebih tinggi kelasnya dari perempuan atau agama yang lain lebih di bawah derajatnya daripada agama Islam. Semuanya sama, itu namanya horizontal, ya. Sama dan berhak diperlakukan sama di depan hukum, ya. Dan kemajemukan yang bersifat vertikal itu maksudnya menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan atas bawah, ya. Contohnya kayak miskin, ya, berkuasa tidak berkuasa, ya, atasan bawahan, itu bersifat vertikal. Jadi masyarakat Indonesia itu masyarakat yang majemuk, dan keberagaman ini dapat kita lihat secara horizontal, banyaknya suku bangsa, etnis, agama, ras, warna kulit, gender, ya, itu horizontal. Dan keanekaragaman atau kemajemukan yang bersifat vertikal, ya, atas bawah, kaya miskin gitu, ya. Ada beberapa faktor yang mendorong atau menyebabkan terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia. Kenapa masyarakat Indonesia demikian majemuk, ya? Baik dari sudut horizontal ataupun vertikalnya. Kenapa masyarakat Indonesia demikian majemuk? Ada faktor yang mendorong mengapa masyarakat Indonesia demikian majemuk atau beragam. Di antaranya keadaan geografis, ya. Keadaan geografis negara Indonesia yang bentuknya kepulauan gitu, ya. Sehingga zaman dulu karena sarana informasi dan transportasi, sarana hubungan sangat terbatas, maka masing-masing pulau akan memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya. Karena mengisolasi dirinya, lama-kelamaan akan memunculkan yang namanya kebudayaan yang khas, yang berbeda
antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini ya yang pertama, penyebab kenapa masyarakat Indonesia demikian majemuk, karena keadaan geografis bangsa Indonesia yang berbentuk kepulauan ya, terdiri dari pulau-pulau yang terisolasi satu sama lain pada zaman dulu, sehingga memunculkan kebudayaan dan aneka ragam hal yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, karena pengaruh kebudayaan asing ya. Dari dulu sampai saat ini bangsa Indonesia banyak kedatangan orang-orang asing ya, yang cara langsung ataupun tidak langsung mereka membawa kebudayaan mereka dan kita akulturasi atau kita serap menjadi kekayaan bangsa kita sendiri ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tentunya kalian sudah sering kali mendengar bahwa bangsa Indonesia bersikap terbuka ya, sehingga apapun yang masuk akan mudah diterima ya, atau disesuaikan dengan budaya lokal yang ada. Kemudian yang ketiga, iklim yang berbeda. Iklim, suhu, cuaca ya, kontur tanah yang berbeda tentunya akan memunculkan kebudayaan yang berbeda-beda pula ya. Contohnya misalnya antara wilayah pesisir dengan wilayah pegunungan ya, itu memunculkan tentunya budaya pesisir dan budaya pegunungan yang berbeda. Antara Pulau Sumatera ya, penduduk yang tinggal di Sumatera dengan iklim yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di Jawa tentunya akan memunculkan budaya yang berbeda-beda pula gitu ya, karena iklim yang berbeda menyebabkan keberagaman atau kemajemukan masyarakat Indonesia. Berikutnya, salah satu fenomena kemajemukan atau keberagaman bangsa Indonesia diantaranya adalah keberagaman agama dan kepercayaan ya. Nah ini ada 7 agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia ya. Keberagaman agama ini tentunya harus memunculkan sikap toleransi ya. Ada Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Islam, terus kemudian Konghucu, terus kemudian satu lagi agama kepercayaan ya. Tidak harus menimbulkan yang namanya percekcokan ya atau konflik sosial, tapi yang ada harus menimbulkan perdamaian sebagaimana simbol burung merpati putih yang saya tampilkan ya. Hidup berdampingan membangun Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik. Penduduk Indonesia pun memiliki agama asli dulu ya, sebelum datang agama-agama besar ke Indonesia. Kita memiliki agama asli masyarakat Indonesia berupa kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme ini artinya kepercayaan terhadap roh ya, roh nenek moyang gitu ya. Dan dinamisme ini artinya kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan. Penduduk Indonesia pun memiliki agama asli berupa kepercayaan animisme ya, kepercayaan terhadap ruh ya, nenek moyang dan lain sebagainya. Dan kepercayaan dinamisme itu artinya kepercayaan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan supranatural, sebagaimana masih dapat kita temui hari ini ya. Akar-akarnya kepercayaan nenek moyang dulu itu masih dapat kita lihat hari ini ya, dalam bentuk banyak ya, banyak hal. Misalnya pohon-pohonan yang ada penunggunya dan lain sebagainya, banyak ya.
Itu menunjukkan bahwa kepercayaan nenek moyang kita dulu itu bentuknya masih dapat kita lihat hari ini. Selain karena letak geografis Indonesia yang strategis yang menyebabkan bangsa asing bisa dengan mudah keluar masuk Indonesia dan menyebarkan kepercayaan mereka, ya. Jadi agama-agama atau kepercayaan tersebut awalnya kita juga punya dulu animisme dan dinamisme, tapi kemudian masuklah bangsa asing ke Indonesia, ya. Karena letak Indonesia itu secara geografis sangat strategis, maka banyak agama-agama yang dibawa bangsa asing ke Indonesia itu Hindu, Buddha, ya, Islam, Kristen. Bangsa asing bisa dengan mudah keluar masuk Indonesia dan menyebarkan kepercayaan mereka. Bangsa Indonesia pun memiliki sikap terbuka, ya. Di sisi lain, posisi geografis kita yang strategis, terus kemudian sikap masyarakatnya yang terbuka, gitu, ya, akhirnya mendukung budaya-budaya atau kepercayaan luar tersebut diadopsi oleh kita terhadap pengaruh budaya dari luar. Oleh karena itu terbentuklah keanekaragaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Berikutnya, kesenjangan sosial ekonomi. Ini ya kenyataan objektif dalam masyarakat kita. Salah satunya adalah kesenjangan sosial, ya, perbedaan kehormatan, ya, perbedaan derajat, dan kesenjangan ekonomi, perbedaan kepemilikan harta, kekayaan. Ini kenyataan objektif yang ada dalam masyarakat Indonesia. Di samping keanekaragaman, kemajemukan yang sifatnya horizontal tadi, ras, agama, kebudayaan, juga terdapat yang namanya kemajemukan keanekaragaman dari sudut vertikal, yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Ini ya gambarnya. Secara etimologis atau kebahasaan, kesenjangan berarti tidak seimbang. Senjang itu artinya tidak seimbang, nggak seimbang, tidak simetris. Simetris itu tidak lurus, ya, atau berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama, ya. Yang satu pertumbuhannya rendah barangkali, yang lain terlampau cepat, hingga akhirnya menimbulkan yang namanya kesenjangan. Yang satu kaya sekali, yang satu nggak punya sekali. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara lain sebagai berikut. Faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi tersebut sehingga menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi? Ya, yang pertama, karena tidak meratanya pembagian hasil pembangunan antar daerah. Ya, ada yang kalau dari sudut politik, ada yang dianak emaskan daerah yang selalu diberikan bantuan barangkali, ya, atau daerah lain yang diabaikan barangkali karena dianggap tidak memiliki prospek dari segi politik ataupun ekonomi, akhirnya terabaikan oleh pemerintah, ya. Karena pertama, kenapa timbul kesenjangan? Karena kebijakan politik, ya, dari kekuasaan yang menyebabkan pembagian hasil dari pembangunan itu tidak diberikan secara adil atau tidak merata kepada setiap daerah atau pada setiap orang, ya, dalam masyarakat. Hal tersebut didukung juga oleh kekurangsiapan sumber daya manusia, SDM masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakatnya tidak siap, ya, dalam menerima bantuan misalnya, ya. Ada masyarakat ketika menerima bantuan dia salurkan untuk hal yang produktif. Ada lagi masyarakat yang ketika menerima bantuan dari pemerintah maksudnya supaya dijadikan modal usaha,
malah dia pakai untuk bersenang-senang ya, mental ya, karena tidak siap. Ada lagi yang bingung diapain bantuan dari pemerintah tersebut, akhirnya dikorupsi dan dipakai untuk hal yang tidak produktif ya. Ini faktor SDM ya, faktor politik dan faktor SDM. Karena kebijakan politik, di sisi lain karena ketidaksiapan masyarakat itu sendiri untuk melakukan perubahan atau pembangunan ke arah yang lebih baik. Kekurang siapan sumber daya manusia. Yang kedua, menurunnya pendapatan per kapita ya, pendapatan per kapita masyarakat yang semakin menurun akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas ya. Menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas ya, seperti itu. Jadi pendapatan per kapita ini semakin menurun karena tentunya diakibatkan oleh penduduk yang makin banyak gitu ya, sehingga harus dibagi, pembaginya menjadi banyak gitu ya, dan hal tersebut tidak disertai ya, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tidak disertai dengan produktivitas dari penduduk tersebut ya, seperti itu. Yang ketiga, kenapa timbul kesenjangan? Karena rendahnya mobilitas sosial ya. Mobilitas sosial ini artinya pergerakan status ya, perubahan status masyarakat. Jadi masyarakat itu cenderung tidak mau meningkatkan derajat kehidupannya gitu ya. Karena apa? Karena sikap mentalnya yang tradisional ya, tidak menyukai tantangan, tidak menyukai persaingan, sehingga mobilitas sosialnya atau pergerakan statusnya dari yang tidak punya misalnya menjadi sedikit meningkat itu sangat rendah ya. Misalnya sikap mental yang cengeng gitu ya, sikap mental tradisional, puas dengan apa yang dimiliki ya, tidak mau meningkatkan jadi lebih baik ya, kurang menyukai persaingan, dan tidak punya jiwa kewirausahaan mandiri ya. Yang keempat ya, kesenjangan ini juga timbul karena kapitalisme ya, sistem kapitalisme yang dianut ya, yang menekankan pada penguasaan pengusaha yang memiliki modal besar ya. Hancurnya industri kerajinan rakyat ya, sebagai akibat monopoli para pengusaha yang bermodal besar. Tentunya industri kecil ya akan dengan sendirinya akan gulung tikar jikalau dihadapkan dengan industri atau pengusaha yang memiliki modal besar ya. Contohnya dengan merebaknya banyak perbelanjaan ya yang besar di berbagai daerah, mall atau supermarket atau sarana pembelanjaan yang besar, smart ya, menyebabkan warung-warung kecil di sekelilingnya menjadi gulung tikar, seperti itu ya. Hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli para pengusaha yang bermodal besar. Tentunya di sini dibutuhkan kebijakan dari pemerintah ya untuk melindungi usaha kecil dan menengah tersebut ya, agar tidak tergilas oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki modal besar ya.
Berikutnya kita bahas tentang gejala sosial ya. Tentunya dari gambar kalian paham ya. Ini termasuk perayaan ritual keagamaan ya. Sholat Id barangkali ya. Ini termasuk salah satu dari contoh gejala sosial. Yang kedua, dari ilustrasi gambar tentunya kalian paham ini salah satu contoh dari fenomena atau kejadian perang antar suku ya di Papua. Ini juga termasuk gejala sosial ya. Yang terakhir ya, kita satukan persepsi, ini barangkali pemukiman kumuh ya. Pemukiman kumuh dengan banyak padat penduduk gitu ya. Seperti itu. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Menurut Gulo tahun 2010. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat dengan saling terkait. Menurut Durkheim, gejala sosial harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan subjektif individu. Jadi gejala sosial ini peristiwa-peristiwa yang terjadi antar dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok ya. Karena setiap individu atau setiap kelompok tentunya akan berkaitan satu sama lain dalam masyarakat ya. Makanya kata Durkheim, gejala sosial harus dipahami sebagai fakta objektif ada di luar kita ya, dan mengatur mengendalikan diri kita sebagai individu di luar kehidupan subjektif individu. Nah, ini ilustrasi yang pertama, tentunya kalian paham ya, fenomena korupsi ini gejala sosial ada di luar kita. Kenyataannya sampai saat ini kita kesulitan untuk memberantasnya meskipun sudah ada KPK ya. Yang kedua, fenomena demonstrasi barangkali karena ketidakadilan, itu termasuk gejala sosial juga. Karakteristik atau ciri dari gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali, sehingga nggak mungkin bisa dicarikan solusi yang sederhana ya. Contohnya fenomena korupsi di Indonesia ini sangat kompleks. Kita ingin menyelesaikan penyakit korupsi di Indonesia ini sangat kesulitan. Dari mana? Karena semua lini sudah dikuasai penyakit ini ya. Gejala sosial sangat kompleks sekali, sehingga tidak bisa dicarikan solusi yang simpel atau sederhana ya. Diperlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya dan komitmen tentunya dari segenap aspek kehidupan masyarakat. Gejala sosial beraneka ragam ya, tidak seragam, macam-macam ya, beraneka ragam. Gejala sosial tidak bersifat universal, maksudnya sangat kontekstual gitu ya. Di satu tempat bisa jadi merupakan sebuah masalah ya, yang menuntut kita perhatian kita, tapi bisa jadi di tempat yang lain yang dianggap masalah di tempat yang sebelumnya itu tidak dianggap sebagai masalah atau bukan merupakan gejala sosial gitu ya. Ya, gejala sosial bersifat dinamis, berubah-ubah seiring dari pertumbuhan perkembangan masyarakat itu sendiri, perubahan dalam masyarakat. Nah, gejala sosial tidak mudah dimengerti. Iya, tidak setiap orang bisa memahaminya. Ya, dibutuhkan ahli atau pihak tertentu yang mampu untuk memahaminya sehingga solusi yang diberikan juga tepat. Ya, gejala sosial ini kurang objektif gitu ya. Mau kita pandang ada di luar kita objektif harus seperti itu, ternyata bisa jadi nggak seperti itu. Itu artinya
sangat subjektif ya sifatnya. Contohnya tentang fenomena kemiskinan ya. Hal yang miskin barangkali ada orang tertentu ketika dipandang dari segi pendapatan per kapita disebut orang yang berada di atas garis kemiskinan, ternyata di sisi lain bahkan dia bisa digolongkan sebagai masyarakat yang miskin ya. Gejala sosial sifatnya kurang objektif. Gejala sosial bersifat kualitatif ya, tidak bisa diukur dengan angka seperti fenomena kemiskinan tadi ya. Bisa jadi penghasilan segini terhitung besar, tapi di sisi lain belum tentu juga ya. Itu gejala sosial sifatnya tidak bisa diangkakan gitu. Sifat kualitatif. Gejala sosial sulit diprediksi ya, tidak bisa kita prediksikan ya, hanya bisa kita berusaha untuk mengantisipasinya. Kalau diprediksikan tidak bisa karena sifatnya yang kurang objektif tadi dan bersifat kualitatif. Bentuk dan jenis gejala sosial. Guglielmo Carcedi, gejala sosial dapat dikelompokkan dalam bentuk gejala sosial yang menentukan, determinan sosial phenomenon, dan bentuk gejala sosial yang ditentukan atau determinate social phenomenon. Pittirim Sorokin mengelompokkan dalam berbagai jenis, diantaranya gejala sosial religius, gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, gejala sosial hukum. Ya, menurut yang pertama Guglielmo Carcedi ya, sulit ya namanya. Gejala sosial dapat dikelompokkan dalam bentuk gejala sosial menentukan. Jadi ada satu gejala sosial yang menentukan gejala sosial lainnya. Misalnya ya fenomena korupsi ya, menentukan kemiskinan ya. Ada juga gejala sosial ditentukan ya. Ada yang menjadi penyebab, yang menjadi akibatnya. Makanya ketika kita berusaha untuk analisis sebuah masalah, kita harus tahu apa penyebabnya dan apa akibatnya, sehingga kita bisa menyelesaikan dari penyebabnya. Otomatis akibatnya juga akan selesai. Seperti itu ya. Diperlukan sebuah solusi yang cerdas. Contoh konflik sosial dan masyarakat. Konflik ini harus dicarikan dulu ya, determinate sosial fenomenanya, apa yang menentukannya ya, menjadi penyebabnya ya. Jangan kita menyelesaikan satu masalah maka menimbulkan masalah yang lain gitu ya. Menurut Pittirim Sorokin mengelompokkan dalam berbagai jenis gejala sosial, diantaranya gejala sosial religius, fenomena keagamaan, ritual keagamaan seperti hari ini ya. Kemarin kita sudah melaksanakan satu hari besar ritual agama Islam yaitu Idul Adha, dan hari ini penyembelihan hewan kurban gitu ya. Itu termasuk gejala sosial religius ya, keagamaan. Gejala sosial ekonomi ya, misalnya ya, kemiskinan ya, kebijakan ekonomi, BLT. Gejala sosial politik misalnya kebijakan pemerintah ya, pemilihan umum. Gejala sosial hukum misalnya proses peradilan ya, contohnya peradilan lagi merebak itu tentang kasus Joko Chandra ya, korupsi Bank Bali yang banyak menimbulkan perdebatan ya, seperti itu. Berdasarkan tingkatannya, menurut Norman Blake, ada tingkatan gejala sosial, diantaranya gejala sosial mikro, meso, dan makro. Jadi gejala sosial itu berdasarkan tingkatannya, dari yang terendah sampai yang paling luas gitu ya, makro. Menurut Norman Blake ada 3 gejala sosial mikro. Misalnya hubungan antar individu, itu gejala sosial yang sifatnya mikro, kecil ya, hubungan antar individu satu dengan individu yang lainnya.
itu mikro. Kalau gejala sosial meso itu menengah, contohnya hubungan antar masyarakat, kelompok, atau antar lembaga gitu ya. Dan gejala sosial makro, makro itu sifatnya sangat luas, negara, dunia ya, seperti itu. Ya, materinya sudah selesai karena satu dan banyak faktor ya, terutama saya tidak bisa konsentrasi, terlalu berisik ya, terutama dengan ayam tetangga gitu ya. Jadi segala tidak bisa efektif ketika harus seperti ini ya, tapi mau digimanakan lagi ya, kita jalani saja. Kalau ada yang tidak mengerti atau misalnya mau bertanya, silahkan komentar di YouTube videonya, bisa juga kalian komentar lewat WA, Facebook, dan lain sebagainya yang sudah saya sediakan. Insya Allah kalau bisa akan saya jawab, kalau nggak bisa ya saya belajar dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.